Oke, selamat pagi semua. Walau baru 6 orang yang mungkin bisa mewakili lah nanti ya untuk masih pengumuman ke teman lainnya gitu ya. Jadi minggu depan kan udah UTS ya, udah UTS. Jadi UTS-nya karena tidak ada uh, input dari grup ya, berarti tetap pada rencana awal berupa esai ya. Uh, gitu aja ya, berupa esai ya. Esai, jadinya esainya nanti di-upload ya, di-upload. Jadi boleh tulis tangan, boleh ini ya, boleh diketik ya. Nanti yang diketik nilainya lebih bagus gitu nggak ada ya. Ini jawabannya benar. Terus apa namanya ini apa namanya, kalau misalnya tulis tangan, tolong di tempat yang terang gitu ya, atau fotonya pakai software kayak cam scanner ya, cam scanner kayak yang kayak gitu-gitu ya. Kalau nggak bisa di foto biasa tapi di tempat yang terang gitu. Kalau nggak kebaca ya rugi di kalian gitu ya. Tapi biasanya kalau HP sekarang yang penting di fotonya misalnya di lantai gitu ya, misalnya yang deket jendela gitu biasanya clear ya. Sekarang juga hampir jarang saya pakai scanner gitu, biasanya di rumah foto pakai cam scanner atau pakai software apa aja gitu bisa gitu ya. Ya. Oke, itu ya jadinya nanti supaya ada rasanya UTS gitu ya. Ada rasanya UTS itu mungkin nanti soalnya bisa dijawab selama 1 hari aja gitu ya. Selama 1 hari aja. Ya soalnya standar soalnya gitu ya. Kalau misalnya soalnya susah banget mungkin kan baru seminggu atau gimana gitu ya. Nah, tapi rencana saya ini ya nanti upload juga tugas tambahan gitu ya, tugas tambahannya untuk kalau misalnya 1 hari itu dirasa kurang gitu bisa ngerjain tugas itu gitu ya. Jadi soalnya mungkin hampir sama dengan UTS, angkanya diganti gitu ya rencananya ya. Apa namanya, itu bisa diupload sampai jangka waktu yang lama gitu ya. Gitu. Jadinya yang merasa UTS-nya udah yakin banget jawabannya mungkin nggak usah ngerjain gitu, tapi kalau misalnya yang nggak yakin bisa ngerjain yang itu gitu ya. Situ. Ya, tadinya saya ini terus terang kurang tidur ya, ngejar deadline, anu ya, submit paper gitu. Jadinya saya dari zaman kuliah masih sama aja gitu ya, deket-deket deadline baru apa namanya otaknya jalan gitu ya selalu. Ya, jadinya beberapa hari ini kurang tidur saya benar-benar gitu ya. Itu jadinya apa namanya maunya ngasih tugas tambahan lebih awal gitu juga nggak sempet-sempet bikin soal gitu. Jadinya itu ya. Itu barangkali materinya uh, sampai konteks free ini ya grammar ya sampai sana ya. Nanti UTS-nya 5 soal ya, 5 soal esai ya. Ada yang tugasnya menggambar, ada yang tugasnya menjabarkan gambar kayak gitu ya. Soalnya apa ya, kalau soal gini gitu dikasih pilihan ganda gitu, kayaknya satu soal satu gambar itu kayaknya capek sekali yang bikin soal gitu ya. Jadinya esai aja lah gitu ya. Esai aja. Sebenarnya Bu Budi juga ini ya berupa esai ya kayaknya gitu ya. Emang susah kayak soal kayak gini di pilihan gandakan ya. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau kalau rajin gitu ya, kalau rajin. Terutama ini ya, apa namanya, uh, yang model yang konteks free diagram dan lain-lainnya itu kalau dibikin ini ya, dibikin apa namanya validitasnya gitu ya. Ya itu apa derivationnya valid atau enggak gitu misalnya gitu banyak sih dapat soal soal ini ya soal A B C D tapi ya, ya itu lagi ya lumayan kalau bikin soal apa ya soal matematika si arahnya matematika itu banyak-banyak itu lumayan capek gitu ya lumayan capek apa namanya itu ya kalau bikin soal programming mungkin
ini saya kayak semester-semester lalu di mata kuliah lain tuh sampai apa namanya 50 soal gitu sih masih kuat saya gitu ya. Tapi kalau soal matematika lumayan kalau di gini ya, apa namanya, seperti itu. Oke, itu saja barangkali ada pertanyaan tentang, materi konteks free diagram atau materi-materi sebelumnya, silakan ya. Ya ini, apa namanya, waiting room-nya nggak bisa di-disable ya, di apa namanya, settingan yang baru gitu. Jadinya, apa namanya, harus admit manual terus gitu ya. Gitu. Oke, sambil share screen barangkali ya. Oke. Ah, ya. Ya, ya. Itu ya, jadinya kayak apa namanya regular expression, terus apa namanya konteks free gitu kalau dibikinin soal ABC kayaknya enak banget sebenarnya gitu, tapi ya itu capek ya, yang bikin soal capek. Itu ya. Oke, itu ya. Oh ya, ini ya apa namanya? eh rame, rame banget ya. Udah 36 katanya. Ya, sama dengan umur saya. Oke, itu mana ya? Apa namanya? Ini ya di luar materi gitu ya. Di luar materi apa namanya? eh, Kemarin saya ikut konferensi internasional gitu ya sama apa namanya Pak Agus, Pak Andi dan Pak Aryan gitu ya. Jadinya ini ya videonya tentang penelitian saya ya, saya bagian algoritmanya. Itu sama IoT-nya juga saya sih gitu ya. Itu di sini ada 23 menit ya bahasa Inggris ya gitu ya, bahasa Inggris karena internasional ya. Apa namanya, jika berminat, ini ya tolong ditonton. Jadinya ini bidang saya, Fuzzy Association Rule Mining ya, lumayan dekat dengan ini ya, automata ya. Dengan automata sama-sama menggunakan graph teori dan ini ya, apa namanya, kalau automata kan yang diekstrak itu language ya, language dari grammar ke language. Kalau ini dari graph ke ini ya, yang diekstrak itu apa namanya, rule ya, rule. Jadinya kan kalau kalian sekarang kan ini ya, apa namanya, expert system atau sistem pakar gitu kan, ini ya terlalu gampang untuk S1 gitu ya. Jadinya kalau misalnya arahnya ke expert system, rule-nya diekstrak oleh sistem cerdasnya juga dong gitu. Bukan kita yang membuat rule-nya gitu. Karena kalau kita yang membuat rule-nya gampang banget gitu. Seperti itu. Oke, itu ya ini ya jadinya. Kalau minat silakan ditonton mungkin. Ini ya. Ini contoh yang ini menggunakan graph teori juga ya, menggunakan fuzzy associative neural mining yang turunan ini ya genetic programming. Nanti di data mining saya rencana jelasin juga genetic programming. Oke, itu sekilas ini ya. Ya intinya ini, apa namanya karena di-upload di YouTube gitu. Siapa tahu ada yang ada berniat baik mau nge-like gitu kan. Siapa tahu nanti yang nge-like dapat jadi presenter terbaik gitu ya. Bukan ya tidak ada pemaksaan ya. Kalau kalau misalnya dia tidak bermanfaat ini di like aja gitu. Oke, ya. Tidak ada pemaksaan. Oke. Itu barangkali ya. Jadi di sana ya. Di sana ini ya. Iya kurang lebih ini bedanya dengan yang definite automata dia apa namanya ini ya finite automata dia arahnya ke bentuk pohon ini sama kayak genetic programming yang saya sering pakai juga itu ya
apa namanya, kalau ada rencana juga saya ingin ya pingin video tentang disertasi saya waktu S3 dan sama bidang saya yang sebenarnya itu apa gitu ya sebenarnya. Tapi saya sendiri apa ya, kalau disuruh jelasin materi yang gini-gini ya ini ya apa namanya ya bisa aja karena banyak juga resource internet. Tapi kalau disuruh jelasin apa ya bidangnya sendiri gitu ya karena apa namanya saya juga belum pernah menulis buku gitu jadinya lumayan susah juga ternyata dibanding menggunakan referensi yang udah ada di internet gitu ya seperti itu. Ya. Jadi ini menurut saya ini ya malah lebih gampang daripada ini sama kayak regular expression lebih simpel daripada apa namanya finite automata sama ini undeterministic ya. Finite automata ya karena tidak melibatkan itu ya namanya. Ya. Jadi nanti yang susah tuh kan kayaknya konversi dari ya non-deterministic automata ke deterministic finite automata gitu ya. Yang sana kayaknya. Yang itu nanti saya tetap keluarin satu soal tentang itu gitu. Tentang itu nanti mungkin metodenya apa aja bebas itu ya ya biar nggak semua dapat 10 gitu kalau misalnya. Ini ya gitu ya. Jadi kurang lebih itulah kisaran itu aja ya kalau UTS-nya nanti. Jadi UTS-nya nanti 1 hari aja kalian mengerjakan, ya. Boleh tulis tangan yang difoto atau boleh pakai software apa aja gitu ya. Kalau misalnya pakai software tertentu gitu, usahakan jadiin PDF ya kalau banyak halaman gitu ya. Kalau pakai foto juga usahakan jangan JPEG tapi jadikan PDF gitu ya biar 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 gampang saya buka ya di browser gitu ya. Jangan nanti yang diupload Microsoft Word gitu ya tapi konversi ke PDF ya kalau ya supaya apa namanya buka di handphone itu ringan karena saya pasti meriksanya di handphone nanti gitu ya bukan di laptop gitu ya sambil tiduran gitu biasanya sambil jagain anak gitu ya periksanya seperti itu ya barangkali ya. Oke, itu jadinya nanti UTS-nya berupa esai ya, berupa esai 5 soal, sekitaran slide saya masih sekitaran slide ya, sekitaran slide. Selain itu juga nanti saya akan buat soal tambahan gitu ya, bagi yang tidak yakin dengan nilai UTS-nya, pengen nambah nilai, anggap nilai keaktifan di sana itu bisa dijawab juga ya sama kayak kuis kemarin itu. Ya. Tapi itu berupa esai juga. Mungkin soalnya mirip-mirip sama UTS, tapi saya ubah banyak lah gitu. Ya dikit-dikit tapi saya bilang banyak aja. Ya, seperti itu barangkali ya. Ya jadinya nanti UTS-nya biar kerasa UTS itu 1 hari ya, 1 hari. Jadi kalau 1 hari itu kan lumayan tidak ada yang saling tunggu temennya gitu ya, seperti itu ya mudah-mudahan ya. Jadinya nanti kalau yang 1 hari nggak cukup ya bisa nanti ngerjain ini ya, ngerjain apa namanya yang lain-lain. Jadinya ini jelas open book ya, open book. Karena kalau sebetulnya gini malah malah aneh dibilang jangan open book gitu. Jadinya yang ngawas siapa? Ya kan seperti itu ya. Yang ngawas siapa kalau nggak open book ya. Seperti itu. Ya. Ya, itu ya nanti kalau misalnya soal yang konteks free diagram misalnya ini ya wajib pakai left mouse, wajib pakai right mouse itu mungkin soalnya ya kayak gitu ya. Seperti itu. Ya itu barangkali ada pertanyaan sampai sana ya. Setuju ya dengan konsep UTS-nya ya. Ya. Karena ini juga kalau bikin pilihan ganda untuk soal matematika itu ini ya lumayan nguras pikiran juga gitu ya, lumayan nguras pikiran. Gimana caranya supaya ini ya, apa namanya, tidak terlalu jauh pilihan yang lain dengan dia yang salah dan benar gitu ya, susah sekali. Ya, gitu juga. Ya. Nah, makanya di luar negeri kan gini juga ya, apa namanya,
di beberapa kampus ya, apa namanya, di Kyoto University kalau di Jepang itu jadinya dosen yang mengajar sama dosen yang meneliti itu dipisah gitu ya, dipisah. Jadinya kalau dosen yang mengajar itu ya meneliti tentang bagaimana mengajar dengan baik per bidangnya gitu ya. Kalau dosen yang penelitian ya, ya meneliti gitu ya. Gitu. Kalau saya dikategorikan ya saya milih ini ya, milih yang arahnya penelitian karena kalau ngajar itu susah ya, ngajar itu susah. Dan pengajaran yang tepat untuk setiap orang itu susah ya, susah. Kalau saya sendiri pengajaran yang tepat untuk saya itu adalah buku gitu ya, buku baik itu e-book ataupun ini. Kalau saya dengerin orang ngomong itu nggak pernah masuk saya ke ini ya, ke apa namanya ke otak gitu. Jadinya kalau saya waktu kuliah itu dosen jelasin di kampus itu jarang saya bisa ngerti gitu. Kalau baca sendiri di rumah gitu ya, catatannya itu baru ngerti. Jadinya itu jadi saya waktu kuliah termasuk yang ini hobi banget beli buku waktu itu. Jadinya supaya nggak on di kelas itu jadi saya baca lebih awal itu biasanya gitu ya waktu zaman kuliah itu. Ya, karena ini ya saya nggak konsen dengerin orang ngomong gitu itu memang ini sifat saya dari kecil ya itu susah jadinya itu juga ya apa makanya ini ya kalau sekarang udah nggak pernah beli buku ya karena saya setuju dengan paperless lebih ke arah e-book ya e-book aja ya lebih enak juga bisa dibaca dari HP ya kalau zaman dulu kan kemana-mana bawa buku gitu termasuk saya ini gitu ya masuk bawa buku ya jadi sambil ini termasuk buku-buku contoh-contoh pemrograman itu dulu saya sering sekali makanya ini ya freelance bikin-bikin web gitu juga saya sering dulu waktu kuliah. Karena dulu bikin web ya ini ya lumayan lebih banyak daripada zaman sekarang gitu. Kalau zaman sekarang kan Instagram, Facebook udah cukup gitu ya. Kalau zaman dulu tuh banyak banget proyek-proyek gitu. Oke, itu barangkali ya. Ya jadinya itu nanti jika ada pertanyaan, oh ini ada chat. Ya. Oh silakan ya, silakan. Silakan mau suara ataupun chat silakan ya. Ya, harus diketik kayaknya. Ya, kuis yang kemarin itu sampai kapan batasnya sampai lewat UTS ya? Sampai lewat UTS ya, boleh dicoba-coba lagi. Ya, sampai habis UTS ya. Sampai tuh nih autocorrectnya jalan ya. Kenapa ya? Sampai sampai jadi sampan gitu. Bentar. Udah dengar. Oke ya. Nanti yang apa tugas tambahan setelah UTS-nya ya batasnya sampai UAS saja gitu ya. Jadinya ya di masa pandemi ini dia dinamis saja lah gitu ya. Tapi UTS-nya sehari ya biar kerasa UTS. Jadi kalau misalnya satu hari itu berhalangan banget gitu, tolong WA saya ya. Gitu. Nanti jadwal diupload sama Pak Andi, ya tunggu ya. Gitu. Jadi satu hari itu dari pagi sampai jam 12 malam lah boleh kalian ngerjain gitu ya UTS. Ya biar kerasa UTS gitu. Sama ini kalau misalnya dikasih seminggu itu lumayan nanti ini ya, lumayan nanti ada yang selesai duluan ya kesebar barangkali gitu ya. Itu kita hindari ya supaya ini ya apa namanya kelihatan siapa yang emang rajin dan mengerti dan apa namanya tidak gitu ya seperti itu. Ya. Oke, itu barangkali ya ada lagi pertanyaan? Ya, silakan ya kalau bertanya ya lewat chat ataupun lewat ini boleh ya. Ya, ya. Itu ya sama ini ya sekali lagi apa namanya di halaman YouTube saya cari yang ICBB 2020 itu ya. Kalau misalnya tertarik ditonton kalau dirasa ini dirasa apa namanya membantu ya tolong di like tidak ada pemaksaannya tapi jangan di dislike jangan di dislike karena akan menyakiti
Ya yang ini ya, gitu. Siapa tahu yang banyak like-nya nanti ini, apa namanya, jadi, apa namanya, yang terbaik gitu ya di YouTube. Oke, itu aja ya. Ini ya ya lumayan, dekat dengan, automata ini ya, dari graph teori mengekstrak, ini ya, rule ya, itu. Kalau di automata kan mengekstrak, language ya sana ya, gitu. Ada yang baru masuk malah. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Ya, jika tidak ada saya cukupkan sekian, terima kasih ya. Oke, sampai UTS semoga nilainya bagus semua ya.